Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halil Rabani, biasa dipanggil Halul, dengan NIM 1010924009. Saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 24. Jadi di sini saya akan mengutas dan membahas kembali terkait UAS kemarin. Langsung saja ya. Kita bahas UAS kemarin, Aljabar, UAS Aljabar Linear. Ini. Nah, tentukan basis ruang kolom dari matriks berikut. Tuh. Matriksnya itu matriks A 100 210 1 min 10. Langsung aja Pak ya. Hmm. Nah, untuk ruang kolom itu adalah ruang vektor yang dibentangkan. Nih, seperti ini, ruang kolom set. Hmm. Nah, untuk basis itu himpunan kolom yang linearnya independen. Jadi dia berdiri sendiri tanpa adanya ban. Independen itu berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Nah, untuk A1-nya adalah bagian kiri yang paling ujung nih. Nih, untuk A2-nya yang bagian tengah, untuk A3-nya itu bagian kiri. Sorry. Nah, itu kita mencari untuk elemen baris ketiga itu nol semua kan. Nah, baris ketiga nih nol semua. Jadi kita cek yang baris satu dan kedua. Nah, kolom pertama itu tidak nol. Nah, kandidat basis. Nah, dia masuk ke kandidat basis. Kolom kedua dia memiliki entry basis kedua, baris kedua. Nah, berarti dia tidak bisa ditulis sebagai kelipatan A1 atau linear independent. Nah, kelipatan. Nah, berarti A1 itu independen, seperti linear independent. Nah, kolom ketiga itu ditulis sebagai kombinasi dari dua kolom pertama. Kolom ketiga itu kombinasi dari dua kolom pertama. Misalnya kita mencari eh, C1 A1 ditambah C2 A2 sama dengan A3. Untuk ilmu seperti ini. Ya, C1 dikali A1, A1-nya ini ditambah C2 A2 sama dengan A3 kan. Nah, kita langsung jabarin aja satu-satu. C1, C2 dikali ini yang pertama di bagian atas ini terlebih dahulu sama dengan satu. Nah, untuk ini untuk bagian keduanya itu C1 kali nol nol habisnya. C2 kali satu C2 sama dengan min 1. Untuk baris ketiga itu nol semua karena nol semua jadi nggak usah ya. Dapat nih C2-nya itu min 1. Nah, untuk C1-nya itu sebesar karena kita sudah mengetahui tadi bahwa eh, C2-nya adalah min 1, kita langsung substitusikan aja ke sini. Nah, C1 jadi C1 sama dengan 1 dikurang dengan 2 min 2 kali min 1. Min 1-nya dari mana? Dari sini. Kan nilai C1 kan 1, min 1 ya. Sehingga menghasilkan 3. Nah, A3 sama dengan 3A1 dikurang A2. Nah, kolom ketiga ini tidak, jadi kolom ketiga ini tidak independen ya. Jadi maka basis ruang dalam kolom A itu diambil dari baris tengah satu dan tiga, satu dan dua, A1 dan 2. Nah, seperti ini. A sama dengan 100 210. Lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 itu jika UV sama dengan min 1, P, PW sama dengan 2, UV sama dengan 3, dan eh, V mutlak sama dengan 2. Tentukan nilai dari U tambah V, U tambah V, U tambah W. Nah, kita langsung, ini gampang ya. Ini sebenarnya kita udah tentuin, kita udah dapat semua ya. Jadi ya, nilai-nilai tadi. Kita tinggal jumlahin aja semua nilai yang kita diketahui tadi. Nah, UV itu berapa? min 1. Nah, UW itu 3, PW itu 2 dan besaran dari
mutlak dua, mutlak dari V itu 2. Nah, kita jumlahin aja. Min 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2. Sehingga menghasilkan 8. Gitu. Nah, lanjut nomor 4. Nomor 3. Manakah dari himpunan berikut yang merupakan himpunan ortonormal di R3? R pangkat 3 R kubik ya. Nah, kita cari, berarti kita mencari satu-satu. Ini yang bukan merupakan himpunan normal yang mana sih? Ya, sehingga kita harus mencari satu-satu ya, main lama ya. Itu yang pertama tuh ya, nah ini yang pertama itu untuk yang satunya setengah per akar 2, setengah per akar 2 dan nol. Nah, kemudian yang sebelah kanan min setengah akar 2, setengah akar 2 dan nol. 1 per akar 2 min 1 akar per 2 dan 1 per akar 2 nol. Kalau baca soal. Kita cari normanya berapa? Nah, normanya kita tinggal mengkuadratkan ini matriksnya, elemennya. Ini bagian ini kuadratkan. Nah, karena 0 dikuadrat tetap 0, itu berarti kita kuadratkan ini 1 dikuadrat 1, ini akarnya hilang, ini juga akarnya hilang. Kita tinggal menjumlahkan aja. Jadi setelah kita apa mengkuadratkan dari tiga elemen ini, dari nilai ini, itu kita nambahkan untuk mencari normanya. Sehingga kita dapatkan setengah ditambah setengah hasilnya 1. Nah, itu berarti termasuk norma karena nilainya 1. Bisa. Nah, terus kita kali silang dot produk. Nah, dot produknya 1 per, kita tinggal masukin aja, tinggal kali aja. Ini kali ini kali ini, dan ini kali ini. Nah, karena ini 0, ya tetap aja nggak usah ditulis ya. Tetap aja 0 kan. Itu kali aja. 1 per akar 2 dikali min 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2. Hasilnya min setengah ditambah setengah. Hasilnya 0. Itu termasuk ortonormal. Karena dia ortonormal tuh dia hasilnya sama dengan 0. Hanya ini termasuk ortonormal. Kayaknya bukan. Nah, untuk B. B itu nilainya yang pertama 100 110. Ya, gitu langsung aja cari mutlak. Ya, kita transfer file ini. Transfer. Nah, sehingga mutlak matriks 110 ditransfor sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Karena dikuadratin tetap. Dia tinggal langsung. Ini aja 2. Karena bukan sama dengan 1. Tadi norma itu harus sama dengan 1 ya. Berarti dia bukan norma. Nah, sehingga otomatis dotnya juga dia ketika dikalikan semuanya. Ini kan habis ya. Habis. Ini 1. Sehingga hasilnya 1. Karena bukan 0, dia tidak termasuk ortogonal. Lanjut deh. Bagian C. Setengah, setengah, 1 per akar 2. Kedua, setengah, min setengah, 1 per akar 2. Nah, kita lanjut. Pakai aja dengan rumus tadi. Kita kuadratkan, terus ditambah. Setelah dikuadratkan ini, mas, ya sebelah kiri dulu ya. Ya, sebenarnya sama aja sih. Karena angkanya sama, kebetulan karena angkanya sama, kita kuadrat aja. Set, set. Nah, sehingga menghasilkan 1/4 ditambah 1/4 ditambah setengah. Hasilnya 1. Nah, kenapa bisa? Cara lebih panjang itu gini. Kita samain penyebutnya semua jadi 4. 4. 4, 1. 4 bagi 4, 1. Masukin. 4 bagi 4, 1. Ini 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Berarti 1 tambah 1 tambah 2 hasilnya 4. Berarti otomatis 4/4 itu kan dibagi, kalau 4/4 itu sama dengan 1 ya. Nah, berarti benar. Ini termasuk norma. Lanjut ke dot produknya. Kita langsung kali-kali semuanya. Kali-kali ini, kali ini, kali ini, kali ini.
Setengah kali setengah ditambah setengah kali min setengah kali ditambah satu per akar 2 ditambah dikali satu per akar 2. Hasilnya seperempat kurang seperempat ditambah setengah menghasilkan setengah. Karena tadi dibilang ortonormal tadi harus bernilai nol. Nah, karena ini setengah berarti ini bukan ortonormal. Lanjut ke nomor D. Sama ya, nomor D. Kita pakai kalau dia agak berbeda nilainya keduanya itu kita pakai ini ya akar-akar ini. Nah, ini enggak ini nol habis habis ya. Ya habis. Nah, berarti kita tinggal cari ini. Berarti dia pilih salah satu. Akar akar satu pangkat dua ditambah satu pangkat dua maksudnya akar dua. Bukan satu. Itu berarti bukan normal lagi. Untuk dotnya, nah karena dotnya itu, nah nol nol nol. Nah, dotnya nol. Maksudnya, ini termasuk ini salahnya. Cuman karena kan sebenarnya kan kalau ini apa harus memenuhi dua-duanya. Norma juga masuk, ini juga masuk. Berarti dia tuh secara keseluruhan gak, gak masuk lah, gak valid itu. Harus keduanya tuh harus masuk norma baik norma pas dotnya juga harus masuk. Nah, ini lanjut nih. Nah, itu satu per akar tiga, satu per akar tiga, satu per akar tiga, satu nol nol nol. Kita langsung normanya kalikan aja. Karena ini jumlahnya tiga, tiga kali dikalinya ya tiga kali satu per akar tiga pangkat dua. Nah, hilang apa ya? Coret-coret hasilnya satu. Ini masuk, ya masuk kan sama dengan satu. Cuman karena di sini bukan ini ya, ini satu habis ya. Sama dengan habis habis ini satu. Tidak ortogonal berarti itu. Berarti dia memulai cuman satu doang. Karena kan seharusnya kan harus memenuhi semua ya, baik normal maupun normal. Jadi tidak valid. Jadi semua itu semua pilihan tuh benar, bukan termasuk eh bukan termasuk himpunan otonorma. Nah, cuman ya dia yang termasuk hanya di bagian A. Penormannya bagian A yang termasuk. Ini salah ya. Seharusnya tulisannya A. Salah. C ini kan. Ya, lanjut. Ini dibenarin. Nanti saya benarin. Langsung ke nomor 4. 4. Diberikan SPL homogen min X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan nol. Tiga x min satu kurang persamaan 2 3x min 3x1 dikurang x2 sama dengan nol. Dua x satu dikurang empat x dua dikurang lima x min 3 dua x satu dikurang empat x dua dikurang lima x tiga sama dengan nol. Nah, pertama itu menentukan basis ruang solusi. Saya cari nih. Nah, kita ubah dari persamaannya ke bentuk matriksnya. Nah, jadi untuk bentuk matriksnya ini min satu masukin. X2 yang tadi satu cuma satu, masukin, masukin. Nah, ini 3 masukin. Min satu ke X3 yang tadi nggak ada, berarti nol 2 min 4 min 5. Sama dengan nol. Setelah itu apa? Kita ubahkan menjadi bentuk yang sangat sederhana. Sampai segitiga gini nih. Ya, sangat lebih setahu saya. Nah, yang pertama itu R1-nya kita dikalikan dengan minus. Sehingga yang ini menjadi positif. Nah, satu min satu ada. Kelihatan ya. Terus yang kedua, R2-nya kita kurangkan ya. R2 dikurang dengan 3 R1. 3 kali R1. Kemudian sehingga menghasilkan dari 3 min satu nol menjadi nol 2 3 2 3. Kemudian R3-nya, R3 kita kurangi dengan 2 R1, 2 kali R1. Berarti ketika dikurangkan dari 2 min 4 min 5
menghasilkan 0, min 2, min 3. Dan terakhir, R3 itu kita jumlahkan dengan R2 sehingga menghasilkan dari 0 min 2 min 3 jadinya 0 0 0. Lanjut. Untuk solusi parameternya. X1, X min X3 sama dengan 0. Sehingga kita buat persamaan menjadi X1 sama dengan X2 ditambah X3. Kemudian yang kedua, 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 0. X2 sama dengan min 3 per 2 x3. Nah, kita langsung substitusi ke persamaan ini. Jadi, x1 sama dengan x2 ditambah x3 sama dengan min. Ya, min 3 per 2 x3 ditambah x3. Sehingga menghasilkan min seperdua x3. Jadi, untuk solusi umumnya, x1, x2, x3 sama dengan x3. Sama dengan X3 dikali min setengah min 3 per 2 1. Karena kita patokannya X3. Tadi di persamaan di pertamaannya X1, X2 itu sama dengan min 3 per 2 X3. Berarti otomatis X3 itu 1. Kita keluarin gitu. Kita keluarin. Eh, terus X1-nya itu tadi setengah. X3. X3 tetap. Nah, sehingga ini solusi umumnya. Sehingga basis ruang yang didapat itu adalah min, mi- min 1 per 2, min 3 per 2, dan 1. Nah, untuk basis ruang solusi, nah, yang kedua A itu udah dapat ya. Jadi, yang B tadi, untuk yang B ditanyakan, tentukan dimensinya. Karena banyak parameternya itu adalah 1, berarti dimensi ruang solusinya itu adalah 1. Itu. Oke, lanjut ke nomor 5. Nah, 5. Diketahui transformasi linear T sama dengan T, R2 ke R3. R pangkat 2 dan R pangkat 3 transformasinya. Dengan T, AB sama dengan B plus A, A plus B, 2A min B, 3B. Tentukan transformasi dan dimensi dari RT-nya itu. Langsung tentunya yes. Ya, sama dengan 0. Nah, itu untuk persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ini sama dengan 0. Nah, ini dari persamaan 3. 3B sama dengan 0. Berarti otomatis B-nya itu nilainya 0. Dari persamaan 1, A tambah B sama dengan 0. Ah, A itu sama dengan 0. Nah, karena tadi dapat B-nya 0 ya. Jadi A-nya itu sama dengan 0. Jadi satu-satunya solusi. Lanjut nih. Dimensi kernelnya 0 tuh. B-nya itu 00. Kernnya itu 00 ya. Dimensi kernelnya 0. Terus kemudian dimensi ruang citra RT-nya. Nah, nah, dimensi R2 sama dengan dimensi T ditambah dimensi RT. Sama kan karena 2 sama dengan 0, 2 sama dengan 0 ditambah dimensi RT. Sehingga dimensi RT-nya itu sama dengan 2. Berarti 2 ya. Nah ini. Berarti 1001 kita dapat. Jadi untuk yang pertama, ini ada A dan B-nya kan. Sehingga kita bisa dapat, nah, kita substitusi aja. 1, 0, masuk. Berarti 120. Ini IB berarti ini A sama dengan 1.
Terus, terus ini 2 kali nol nol, berarti ini min satu. 3 kali satu 3. Substitusi aja. Langsung. Gitu. Nah, jadi, setelah itu kita bisa anu nih, cari nih, apakah AA itu apakah ya apakah R3 itu adalah linear independent. Jadi kita langsung hitung aja. Dari ini kita masukin ya ini C1. A1 A dan A2. Jadi C1 dikali 120 ditambah C2 1 min 1 3 sama dengan vektor nol. Kita langsung kalikan ini. C1 ditambah ini C2 ya, sorry. C2 satu. 1 ditambah C2 sama dengan nol. Nah, 2C1 ditambah min C2 sama dengan nol. Jadi C2 sama dengan nol, C1 sama dengan nol. Nah, ini nol habis, berarti 3C sama dengan nol. Jadi linear independen itu dia membentuk basis dimensi 2. Berarti dimensi RT itu sama dengan 2. Tuh, misalnya penulisan. Lanjut ke nomor ini 6. Nilai eigen dan seluruh vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen dari matriks 4123 adalah langsung. Nah, untuk nilai eigen ini 4123. Pertama kita mencari nilai eigen dengan rumus ini lambda det sama dengan A min lambda identitas sama dengan nol. Jadi nilai identitas itu 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1. Untuk orde 3 kali 3 ya. Kita masukin aja nih. Untuk sedangkan untuk orde 2 itu 10 01. Soalnya aja 4 min lambda 1 2 3 kurang lambda. Berarti jika cari langsung determinannya tinggal kali siang aja sih. Kali siang satu. Jadi 4 min lambda dikali 3 min lambda dikurang 1 kali 2. Sehingga menghasilkan 12 12 dikurang 4 lambda dikurang 3 lambda ditambah lambda kuadrat kurang 2. Sehingga menghasilkan lambda kuadrat dikurang 7 lambda ditambah 10. Kita faktorisasi. Nah, nah, berarti kita mencari berapa kali berapa yang menghasilkan 10, tapi jika dijumlahkan menghasilkan min 7. Kita dapatnya min 5 dan min 2. Berarti lambda pertama itu sama dengan 5, dan lambda kedua itu 2. Nah, kita cari nih. Yang pertama itu untuk lambda 5. 5, lambda 5. Kita langsung masukkan di rumus ini. Berarti 4 dikurang 5 min 1, 3 dikurang 5 itu min 2. Seharusnya ini min 2. Ya enggak deh. Dikurang 5 itu ya seharusnya sini min 2 ya, teman. Nah, di sini. Ya min 2. Min 2. Ya, makanya ini min 2 ya. Berarti persamaannya min x1 ditambah 2x0 sama dengan x1 tambah sama menghasilkan x1 sama dengan 2x2. Misalnya x2 sama dengan t, x1 sama dengan min t. Jadi vektor y sama dengan t. Berarti 2 1. Sehingga t elemen R sama dengan itu vektor eigennya sama dengan 2 1. Itu bagian. Nah, berarti tadi kita langsung mencari nilai eigennya. Jadi mencari nilai eigennya itu ini 4 langsung tadi langsung
Nggak nyadar ya, teman-teman. Kita langsung cari vektor eigennya tadi. Oh, aku nggak lihat B-nya. Udah. Berarti kita menyimpulkan A itu untuk nilai eigennya 5 dan 2. Nah, untuk vektor eigennya kita mendapat min satu satu. Nah, lanjut. Nomor 7. Tunjukkan matriks pentadiagonal dengan menggunakan metode diagonalisasi untuk matriks. Untuk matriksnya itu dua matriks A 200 033 011. Metode apa? Pertama tuh kita mencari nilai eigennya. Cari nilai eigennya itu tadi kayak rumus kayak soal sebelumnya. Cuman karena ini ordo 3 kali 3 berarti kita eh itu lambdanya itu selaras dengan matriks identitas. Ya tadi juga matriks identitas. Berarti sekarang gini. Dong, berarti A sama dengan A dikurang lambda satu sama dengan 2 min X, 2 min lambda, 0 0 0 0 3 kurang lambda, 1, 0 3 1 kurang lambda. Ini nggak kalikan aja. Ini dikalikan dengan, karena pasti kalau kita kali gimana ya? Cara itu kali diagonal gini sih. Biasanya aku pakai, tapi di sini kita biar singkat aja, karena juga pasti 0 0 ya. Berarti K ini dikalikan dengan tutup, ibarat tutup ini dikalikan ini begitu sih saya. Jadi langsung kalikan aja. Terus 2 kali 2 min lambda dikali 3 min lambda dikali 1 min lambda dikurang 3 kali 1, sehingga menghasilkan 2 min lambda dikali 3 min lambda dikali 1 min lambda dikali dikurang min 3, sehingga menghasilkan ini pindah luas kan 3 min lambda 1 min lambda sama dengan 3 kurang 4 lambda ditambah X pangkat 2. Ya, determinannya adalah kita faktorisasikan. Berapa kali berapa yang menghasilkan ini kalau ditambah menghasilkan min 4. Jadi kita dapat, belum deh. Kita ini apa, langsung dideterminankan. Di apa, sebutannya dikeluarkan gitu. Ya, determinan sama dengan 2 min lambda dikali lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda. Ah, ini berarti faktorisasi sehingga menghasilkan lambda dikali lambda min 4 dikali 2 min lambda. Ini. Hingga lambdanya itu yang pertama 0, 2, 4. Terus kita mencari vektor eigennya. P min lambda sama dengan 0. Tuh, itu vektor eigennya. A dikurang 0 identitas dikali vektor X sama dengan A vektor X. A vektor X sama dengan 0. Itu langsung aja nilai dari ini. Bentar. Ini berapa? Nah, sama dengan 0. Itu sama dengan 0. Berarti itu langsung aja nih. Kali 2x. 2x1 sama dengan 0. Berarti x1 sama dengan 0. Kemudian 3x2 ditambah x3 sama dengan 0. X3 sama dengan min 3x2. Karena x1. Terus karena x2-nya sama dengan 1. Nih. Maka x3-nya sama dengan min 3. Kita substitusi dari sini. Berarti
min 3 kali satu sama dengan min 3. Untuk vektor vektor nolnya itu kita dapat vektor eigennya 0, 1, min 3. Nah, dapat ini, kita langsung lihat nih susunan matriksnya kayak mana. Dari nol, untuk lambda kan nol pasti nol nol ya. Jadi bebas, nggak perlu dicari. Pasti nol gitu. Untuk lambda yang pertama. Kita cari untuk lambda yang kedua, kita masukin dari sini, berarti nilainya, berarti 2 dikurang 2 nol, 3 dikurang 2 satu, 1 dikurang 2 min 1, berarti ini untuk lambda 2-nya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 3, min 1. Untuk X1 yang itu bebas, dia bebas, ambil sama. Bisa ambil X1 sama dengan 1, bisa bebas. X2 sama dengan, X2 ditambah X3, nilainya sama dengan 0, jadi X3 sama dengan min 2 X2, min X2. Tuh, yang bawah kolom ketiga, 3X2 dikurang X3 sama dengan 0. Berarti X3 X2 ditambah X2 sama dengan 4X2 sama dengan 0. Kenapa? Ini X2 karena X3 tadi disebutkan sama dengan min X2. Sehingga ini berarti penjumlahan, sehingga di sini min dikurang, sehingga ketika disubstitusi X3 dikurang min X2 sehingga menghasilkan ini. Jadi X2 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0. Ini karena X1 itu bebas, kita ambil X1 sama dengan 1. Berarti vektor kedua itu sama dengan 1, 0, 0. Ya, untuk lambda 4, nah sama aja sih kayak tadi. Kita masukin aja substitusi ke sini nilai lambdanya. Nah, berarti sama dengan 3 kurang 4 sama dengan min 2. Emang ya tadi? Oh ini. Min 2 kurang 4 sama dengan min 2. 3 kurang 4 sama dengan min 1. 1 kurang 4 sama dengan min 3. Nah, kita dapat nih. Min 2 0 0, 0 min 1 1, 0 3 3, 0 3 min 3. Nah, kita langsung aja substitusi. Ini X1 X2 X3. Min 2 X1 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 0. Jadi min X2 ditambah yang ini ya. Min X2 ditambah X3 sama dengan 0. Berarti X3 sama dengan 2. X2. Nah, X2 ini bebas. Jadi kita ambil aja 1 pastinya. Nah, kan X2 berarti kan X3 sama dengan X2. Berarti otomatis 3X2 kurang 3X3 sama dengan 0. Berarti 0, 0. Berarti, berarti otomatis X3 itu mengikuti. Berarti 1. Nah, berarti vektor lambda 4 itu sama dengan 0, 1, 1. Nah, habis itu kita susun matriks A-nya. Jadi, matriks A sama dengan vektor 0, vektor 2, vektor 4. Vektor V4. Nanti kita susun, berarti dari aja langsung 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, min 3, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Itu hasilnya. Itu. Kita langsung ke nomor, nggak tahu. Nomor, tadi nomor apa? Nah, untuk ketahui basis dari polinom orde 1 adalah min X plus 3 dan 2. Ke T itu P1 ke P2 itu adalah transformasi linear dengan T min X plus 3 sama dengan 4X kuadrat min 2X tambah 6. Dan T2-nya sama dengan min 2X kuadrat ditambah 10. Nah, tentukan nilai T X min 5-nya. Langsung ya. Nah, kita menyatakan X5. X min 5 dalam basis min X plus 3, 2. Berarti X min 5 sama dengan A dikali min X plus 2 ditambah 2.
sorry ya, ini tiga ya, salah tulis. Ini ruas kanan itu itu sama kan ya. Ruas kanan itu ini dikalikan aja sehingga menghasilkan ini. Dikali satu. Berarti ini min AX min, ditambah 3A ditambah 2B. Nah, kita samakan nih. Samakan ruas kiri dan ruas kanan. X min 5 sama dengan min AX ditambah 3A ditambah 2B. Koefisiennya satu. Untuk X sama dengan satu sama dengan min A, berarti A sama dengan satu. Nah, konstantanya min 5. Berarti sama dengan 3A tambah 2B. Sama dengan min 3 ditambah 2B. Nah, satu kan tadi kan min 1. Min 1 nilai A. Kita substitusi jadi min 3 kali min 1, min 3. Hingga menghasilkan 2B sama dengan min 2. B sama dengan min 1. Berarti nilai A dan B-nya itu sama-sama min 1. Nah, gunakan rumus. Jadi untuk mencari T linear itu, kita menggunakan eh, linearitas transformasi. Jadi linearitas transformasi itu adalah ah, T sama T X5 X min 5 sama dengan T. Nanti kita dapat ya tadi. Kita langsung substitusi semua aja sih. Min 1 dikali min X plus 3 ditambah yang ditambah min 1 kali 2 sehingga menghasilkan min T ya. Min T sama dengan min T dikali min X plus 3 dikurang T kali 2. Substitusi nilai-nilai tadi. Nah, kita substitusi min tadi ya. Dari sini. Substitusikan nilainya min 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 6 dikurang min 2x kuadrat ditambah 10x dari soal. Kita substitusi dari soal aja. Ya. Nah, sini. Nah, ini. Masuk ke situ. Kurang min 2x kuadrat kurang min 2x kuadrat tambah 10 sehingga menghasilkan min 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 6 ditambah 2x kuadrat dikurang 10x. Nah, jika digabungkan ditambah lah, dijumlahin semua yang sama. Yang sama ini sama ini sendiri. Sama dengan min 4x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 2x min 10x ditambah min 6 sehingga menghasilkan min 2x kuadrat min 8x min 6. Jadi nilai dari T x min 5 itu sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x dikurang min 6. Begitu. Udah terjawab semua ya. Nah, oke. Sekian dari saya. Saya lebih dari kurangnya mohon maaf. Tadi ada kesalahan penulisan dalam angka maupun lambang-lambang ini mungkin saya akan perbaiki di PDF-nya nanti ya. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.